Alhamdulillah, sesungguhnya segala puja-puji mutlak hanya milik Allah, Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki, Al-Hayyul Qayyum, yang Maha Hidup dan juga Maha Mengurus makhluknya. Nahmadu, kita senantiasa memujinya dalam segala macam kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, baik disadari atau tidak. Wa nasta'inu, dan juga senantiasa kita memohon pertolongan kepadanya dalam setiap ikhtiar kita. Wa nastaghfiru, dan juga senantiasa kita memohon ampun dari dosa dan kesalahan yang kita sadari ataupun tidak kita sadari. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. Barang siapa yang telah Allah berikan pemberian paling berharga dalam kehidupan, yaitu hidayah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang Allah jauhkan dari nikmat terbesar tersebut, dibiarkan dalam kesesatan, maka tidak ada yang bisa memberinya petunjuk selain petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Saya bersaksi bahwa tidak ilah atau sesembahan yang berhak untuk diibadahi dengan benar selain Allah, tidak sekutu baginya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan juga utusannya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebaik-baiknya takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian sampai meninggal melainkan dalam keadaan berpegang teguh dengan agama Islam. Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang hak. Karena dengan berkata yang hak yuslih lakum a'malakum, Allah akan perbaiki amal-amal kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa dan kesalahan kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa yang selalu berusaha taat kepada perintah Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, maka dia sungguh telah mendapatkan kemenangan yang agung, kesuksesan yang sejati. Amma ba'du, falhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, antara lain nikmat untuk dihidupkan kembali setelah melewati saudara kematian, yaitu tidur, dan juga nikmat untuk melaksanakan sholat yang disebut masyhudah, sholat yang dilihat atau disaksikan langsung oleh para malaikat yang berganti giliran, yaitu sholat subuh, sholat yang sangat sulit untuk dilakukan oleh orang-orang munafik. Allah memberikan kita taufik untuk melaksanakannya, dan juga Allah memberikan kita nikmat berupa taufiknya sehingga bisa duduk dalam majelis yang disebut sebagai rawdatun min riyadil jannah, taman dari taman surga, majelis ilmu. Pada pagi ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kajian kitab Fiqh Muyassar. Kita akan melanjutkan mengenai bab ke-6, betul Pak? Ya, pengantar. Yang berhak menerima zakat. Bab ke-6. Yang berhak menerima zakat dan dalilnya, atau disebut mustahik, di kita memang populer disebut sebagai mustahik. Di antaranya disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 60, ya, yang disebut 8 asnaf. Allah berfirman, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk lil fuqara, orang-orang fakir, wal masakin, dan juga orang-orang miskin, wal 'amilina 'alaiha, dan juga pengurus-pengurus zakat. Atau di sini amil, ya. Nanti karena istilah ini nanti akan bukan sekedar pengurus zakat, tapi lebih menunjukkan
profesi khusus amil. Wal mu'allafati qulubuhum, dan juga para mu'allaf yang dibujuk hatinya, ya. Wa fil riqabi wal gharimin wa fis sabilillahi wa fis sabil. Begitu juga orang-orang yang berhutang. Wal gharimin, ya, orang yang, mohon maaf, yang untuk memerdekakan budak, kemudian orang-orang yang berhutang, wa fis sabilillah, dan juga untuk orang-orang yang berjuang di jalan Allah, wa fis sabil, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Fariidatan minallah, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah. Wallahu alimun hakim, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Penjelasannya secara ringkas adalah sebagai berikut. Fakir dalam bentuk jamaknya adalah fuqara, yaitu orang yang tidak memiliki harta yang bisa menutupi hajatnya dan hajat keluarganya. Ya, ini sebenarnya istilah fakir dan miskin ini para ulama kerap kali berbeda, mana yang lebih parah. Tapi penulis kitab fikih Muyasar di sini mengambil definisi yang disebut fakir, yang orang yang tidak memiliki harta, yang tidak bisa menutupi hajatnya dan hajat keluarganya. Apa saja yang dia tidak bisa tutupi? Makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Dia sama sekali tidak memiliki sesuatu atau memiliki harta yang sangat kurang dari setengah kadar kecukupannya. Orang fakir boleh diberi zakat yang mencukupinya selama setahun. Jadi kalau misalnya kebutuhannya anggaplah per bulan, ya, dia dan keluarga misalnya anggaplah 10 juta, anggaplah dia bahkan untuk mencapai 5 juta saja tidak bisa, atau memang bahkan jauh lebih rendah daripada itu. Mereka tidak memiliki tempat tinggal dan seterusnya. Adapun miskin, bentuk jamaknya adalah masakin, yaitu orang yang memiliki setengah dari kadar kecukupannya atau lebih dari setengahnya. Seperti orang yang memiliki 100 padahal dia membutuhkan 200, dia boleh diberi zakat yang mencukupinya selama setahun, ya. Artinya kalau miskin ini posisinya dia lebih tinggi dibandingkan fakir. Kalau fakir memang, ya, dia jauh dari yang disebut mampu untuk menutupi makan minum, pakaian dan tempat tinggal. Tapi kalau miskin, ya, dia ada penghasilan, ya, hanya saja tidak mencukupinya, ya. Mungkin tadi misalnya, kalau tadi kita bilang kebutuhannya anggaplah, kalau 10 juta memang agak besar, ya. Anggaplah kita misalnya kebutuhannya kalau dihitung-hitung yang cukup, misalnya keluarganya itu 4 juta misalnya. Kalau yang fakir ini, dia setengahnya saja, 2 juta saja dia nggak dapat. Bahkan mungkin penghasilannya sehari-hari 500.000 lah, anggap, untuk yang dia bukan sehari-hari, per bulannya dia ngumpulin uang 500.000 untuk dia dan keluarga. Adapun miskin, ya, maka dia, ya, lebih, dia punya anggaplah 2 juta atau 2 juta setengah, ya. Tapi masih kurang karena kebutuhannya itu totalnya 4 juta. Kebutuhan pokok, ya, bukan kebutuhan tampil. Kalau zaman sekarang soalnya ada kebutuhan tampil, kebutuhan nongkrong di kafe, kebutuhan beli kuota dan yang berlebihan dan seterusnya. Bukan kebutuhan tampil, lebih kebutuhan pokok. Yang berikutnya amilun, bentuk jamaknya amilun, orang-orang yang diutus. Nah, ini yang kita perlu pahami, yaitu orang-orang yang diutus oleh pemimpin atau pemerintah untuk mengumpulkan zakat. Nah, di sini kita lihat disebutnya dawabit atau ketentuannya. Yang disebut amil ini pemimpin, dalam hal ini waliul amr, resmi pemerintah, bisa dalam hal kita, dia memang ditugaskan secara khusus. Artinya dia memang profesinya seperti itu. Pemimpin memberinya zakat yang mencukupinya untuk berangkat dan pulang, walaupun dia orang yang berkecukupan, walaupun orang berkecukupan.
Amil zakat adalah semua pihak yang bekerja dalam mengumpulkan, mencatat, menjaga, dan membagikan zakat kepada penerima zakat. Hanya saja yang perlu kita pahami, pertama, dia mendapat izin dari pemerintah resmi. Yang kedua, dia memang bekerja sepenuhnya untuk pekerjaan ini, bukan temporer. Ini yang perlu kita ingat. Kalau di masjid-masjid kita bukan amil, karena kita bukan sepanjang tahun mengurusi zakat. Kita hanya mendadak saja, ya. Mungkin maksimal sebulan atau 3 pekan. Bahkan mohon maaf, kadang di masjid-masjid tiba-tiba ada petugas yang gak pernah ke masjid, tiba-tiba muncul mau zakat, mau kurban gitu kan. Seminggu kerjanya. Lalu kemudian minta bagian. Kalau itu bukan amil katanya, ambilin katanya. Bukan amilin tapi ambilin. Nah ini artinya kita perlu pahami. Kita perlu pahami, ya, mohon maaf ya, kami juga di masjid kami itu bertahun-tahun ya ada bagian khusus buat amilin, tapi sudah alhamdulillah sudah berapa tahun terakhir, mungkin sekitar 4 tahun terakhir atau 3 tahun terakhir, ya, kami berhenti, ya, untuk panitia yang bertugas untuk mengumpulkan zakat tidak mendapat. Kenapa? Karena kita bukan amil, kita ini temporer saja, kerjanya 2 pekan. Ya, 2 pekan saja atau 3 pekan maksimal. Kita sama seperti panitia yang lain, panitia yang mengurusi sholat id, panitia yang mengurusi sholat tarawih, sama saja. Ya, kita bukan yang diutus oleh pemerintah resmi, ya, yang sepanjang tahun bisa mengambil zakat, tidak. Ya. Jadi ini perlu diperhatikan, ya, kita atau masjid ini. Kecuali masjidnya ada lembaga zakat khusus yang resmi dari pemerintah, yang dia bisa mengambil sepanjang tahun, artinya diberikan sepanjang tahun. Orang-orang bisa menitipkan di masanya di masjid tersebut ada lembaga khusus. Memang semua orang dia bisa memberikan, ya. Semua orang bisa memberikan sepanjang tahun. Profesinya memang seperti itu. Kalau tidak, ya kita tidak bukan termasuk golongan ini. Dan ini mohon maaf kami, ya, ketika menjelaskan seperti ini di masjid kami cukup panjang juga, karena ada yang merasa yang mendapatkan, ya, selama ini mendapatkan, ya, terus. Tapi alhamdulillah saya diberi pengertian, ya, apa yang di sisi kita berharap, apa yang di sisi Allah lebih baik, ya, alhamdulillah akhirnya mulai, ya, tersadarkan, ya, bahwa kita memang bukan amilin. Kemudian mu'alaf, orang yang diberi zakat dalam rangka melunakkan hatinya, ya, kepada Islam bila dia orang kafir, atau dalam rangka meneguhkan imannya. Ini disebutkan dalam rangka melunakkan hatinya bila dia orang kafir. Ini khususnya misalnya kita berada di negeri-negeri yang negeri-negeri kafir, terus kita butuh perlindungan, semacam butuh perlindungan, ada orang-orang yang di kawasan tersebut memiliki peran penting dan dia ada kecenderungan hatinya ke Islam, gitu kan. Nah ini sebagian ulama mengatakan kita bisa dalam rangka menggunakan hatinya, ya, bila agar bisa membela kita, menolong kita, dan harapan yang utama dia bisa masuk Islam, itu bisa diberikan, ya, itu bisa diberikan, yang sebagian ulama pahami. Atau dalam rangka meneguhkan imannya bila dia baru masuk Islam, masih lemah imannya, ya. Contohnya mohon maaf, ya, kaum muslimin mu'alaf yang antara lain dari dari masyarakat, dari keturunan, ya, keturunan Tionghoa, biasanya kalau keluar dari Islam, keluar dari agama mereka itu biasanya dikucilkan dari masyarakatnya. Padahal kan urusan ekonomi ini bagi mereka adalah semacam perhatian utama, ya, perhatian utama. Bahkan itu yang sering menyulitkan mereka keluar dari agama mereka, dari lingkungan mereka. Kenapa? Karena pertama nanti warisan besar dari keluarga, dari ayahnya, dari ibunya itu akan terputus, ya. Kemudian dia akan dikucilkan, sedangkan pokok dari ekonomi mereka, ya, jual beli itu antara lain sangat bergantung pada jaringan, kan, pada jaringan. Makanya ketika diputus, ya diputus juga jaringannya. Jaringan ngambil bahannya ke Simpo ini,
bisa yang menjadi lemah imannya maka kita berikan, termasuk yang bisa diberikan. Karena khawatir mereka akhirnya menyepelekan ibadah. Ya. Antara lain juga diharapkan agar mereka bisa mengajak kerabatnya untuk masuk Islam atau mencegah keburukan mereka, ya, mencegah keburukan kerabatnya yang kemudian menekan dia. Kita lihat bukan saja di warga keturunannya, tapi mohon maaf di beberapa suku ya, yang secara tradisi anggota suku tersebut banyak memeluk agama lain, ya, agama-agama kafir, ya, maka mereka biasanya sangat kuat ya untuk melindungi keluarganya supaya tidak keluar dari agama mereka, apalagi masuk Islam. Ya. Beberapa suku di Indonesia ya, seperti misalnya kita tahu antara lain seperti Minahasa, kemudian Batak. Ya. Saya bilang tidak semua tentunya karena banyak orang Batak pun tentunya Muslim atau Minahasa pun. Tapi kalau kita lihat cerita-cerita orang yang di sana, terutama Minahasa, itu sulit sekali ya, karena akan diboikot dari keluarganya. Nah, ini yang kemudian memang butuh perhatian khusus, ya, butuh perhatian khusus. Bahkan bukan sekedar boikot. Kalau kita lihat cerita dari para mualaf, bahkan yang mantan pendeta ini, itu sampai penyiksaan ya, banyaknya sampai penyiksaan. Kalau dia yang lemah di keluarganya itu bisa disiksa sama, bahkan sama ayah dan kakak-kakaknya itu bisa disiksa ketika mereka mengetahui bahwa dia masuk Islam. Ya, adapun yang kelima adalah ar-riqab, bentuk jamak dari raqabah, maksudnya adalah hamba sahaya muslim laki-laki atau wanita. Dia dibeli dengan harta zakat lalu dimerdekakan. Ya, dibeli dengan harta zakat lalu dimerdekakan. Dan dia seorang mukatab, sahabat yang atau sahaya yang memerdekakan dirinya dengan membayar ganti rugi kepada tuannya. Ya, jadi riqab ini adalah budak laki-laki atau perempuan dengan syarat dia muslim, maka dia dimerdekakan antara lain bisa dengan zakat. Ini salah satu cara Islam untuk menghilangkan perbudakan. Atau dia seorang mukatab itu begini, dia budak. Dia bilang ke tuannya, saya berapa harga saya sekarang? Anggaplah 5.000 dinar, anggaplah atau enggak 5.000 misalnya 200 dinar, berarti uang emas. Saya akan bayar atas pembebasan diri saya sendiri, ya, misalnya diangsur 2 tahun. Ya. Nah, uangnya dia cari sendiri, karena dia bekerja lain di samping pekerjaan dengan tuannya, atau memang dia juga dapat dari tuannya juga dikasih dia kumpulin, atau juga bisa dari zakat, dia bisa zakat. Ya. Jadi inisiatif untuk membebaskan dirinya bukan datang dari orang lain, tapi dari dirinya sendiri yang kemudian dia tebus, dia mencari sumbernya. Ya. Maka dia beri zakat untuk melunasi pembayaran dirinya kepada tuannya agar bisa merdeka dan bertindak sesuai keinginan menjadi anggota masyarakat, mampu beribadah. Demikian juga tawanan muslim, dia boleh dibebaskan dari musuh dengan uang zakat. Ya. Dan perbudakan ini akan terus ada sampai akhir zaman. Kita sekarang di masyarakat kita mungkin nggak melihat, ya. Tapi masih ada di beberapa daerah di dunia ini yang ternyata masih ada perbudakan. Yang pasti perbudakan ini akan terus ada sampai akhir zaman. Artinya mungkin saat ini kita tidak ada di masyarakat kita, tapi kita tidak tahu 100 tahun ke depan, 50 tahun ke depan. Ya. Saya pernah diingatkan, saya pernah bertanya ke syekh saya, emang masih ada gitu kata saya perbudakan. Perbudakan ini katanya akan ada terus sampai hari kiamat. Ya. Makanya di ketetapan hukumnya terus dibahas. Ya. Misalnya begini, antara lain ketika misalnya nanti ada peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir, kemudian kita menguasai orang-orang kafir, tawanannya ini orang kafir itu akan menjadi budak, statusnya akan menjadi budak. Ya. Saya mencontohkan, misalnya Indonesia nanti suatu saat jadi negara muslim, kemudian berperang dengan Australia, ya, yang ternyata di sana jadi negara yang khusus kafir. Ya. Maka kata dia, ya, bule-bule itu nanti jadi budak, jadi budaknya kita. Oh iya.
siap perang aja Pak kalau ingin dapat budak bule kan. Kemudian yang berikutnya juga tawanan muslim tadi juga berhak mendapatkan. Ya, kayak kami pernah di masjid kami itu pernah mengundang orang Palestina untuk ngajar semacam kelompok bagi para imam. Kira-kira mungkin 3 tahun yang lalu ya, sebelum terjadi. Dan dia orang Gaza, ya, orang Gaza. Orang Arab bilangnya Gaza, ya orang Gaza. Dia ngajar Quran. Terus kemudian dia kembali pas ada konflik dia kembali dan subhanallah ternyata dia ditangkap oleh Yahudi laknatullah alaihim. Ya. Kami kemudian dapat fotonya ya dari keluarganya. Nah waktu itu sempat kontak-kontakan. Dia memang dimasukkan ke dalam penjara. Dan untuk melihat dia, untuk keluarganya berkunjung itu ditentukan waktunya jam segini pada hari ini dan harus membayar dengan bayaran tertentu. Ya waktu itu hitungnya pakai dolar ya. Makanya keluarganya sempat minta bantuan gitu kan untuk melihat keadaannya. Jadi subhanallah orangnya ya semoga Allah segera bebaskan sampai kurus gitu ya. Orangnya gagah tapi jadi subhanallah sampai kurus. Kejahatan orang-orang Yahudi. Nah ini kalau misalnya ternyata orang-orang Yahudi laknatullah alaihim ini mereka menawarkan boleh kami bebaskan tapi kalian harus membayar. Nah, itu bisa diberikan dari antara lain dari apa? Dari uang zakat. Kemudian yang keenam al-gharimun, yaitu orang yang berhutang yang menanggung beban hutangnya bukan untuk bermaksiat kepada Allah. Sama saja baik untuk dirinya dalam perkara mubah atau selainnya seperti mendamaikan dua pihak yang bertikai. Misalnya begini, dia hutangnya bukan untuk bermaksiat kepada Allah, tapi misalnya untuk diri dan keluarganya dalam perkara yang mubah. Misalnya apa? Dia berhutang untuk sekolah anaknya. Dia berhutang untuk misalnya dia nggak bisa untuk dia nggak punya uang buat kontrak ya, buat kontrak rumah nggak punya, akhirnya dia pinjam uang ya, ataupun perkara-perkara lain yang mubah khususnya yang bersifat primer, yang sifatnya primer ya. Atau dia minjem uang untuk apa? Mendamaikan dua pihak bertikai. Ada kaum muslimin yang bertikai, dia membutuhkan biaya agar mereka kemudian bisa, dan ini satu ibadah yang besar mendamaikan kaum muslimin yang bertikai gitu ya. Akhirnya dia membutuhkan biaya untuk ini dan itu, mendamaikan, dia minjem uang. Itu pun termasuk ghalimin ya. Bukan orang yang dalam rangka bermaksiat kepada Allah ya. Pada namun aya we ya kaperiuk ya. Namun syariah meser leuteun supados hilaf masalah gitu. Kemudian membeli minuman maksudnya. Ini tentunya ya naudzubillah tidak diberikan. Dan orang yang diberi zakat, orang ini diberi zakat untuk melunasi hutangnya. Orang yang berhutang dalam mendamaikan di antara pihak yang bertikai itu berhak diberi zakat meskipun dia orang kaya. Penulis memberikan kekhususan yang berhutang dalam rangka mendamaikan di antara pihak yang bertikai itu berhak diberi zakat walaupun dia orang kaya, tapi dia butuh biaya misalnya untuk mendamaikan, maka meskipun dia orang kaya maka dia bisa diberikan. Kalau dia berhutang dalam rangka ini, ya, dalam rangka ini. Ya. Dan ini terkadang ya mohon maaf ya, terkadang juga banyak yang sifatnya orang-orang ini berhutang untuk kebutuhan hidup tadi ya, kebutuhan tampil, konsumtif, kebutuhan tampil ya. Kalau zaman sekarang memang kebutuhan tampil, hanya untuk menebus sejumlah foto di media sosial dia bisa pamer, itu orang rela hutang kesana kemari cuman untuk bisa tampil di media sosial yang dilihat oleh teman-temannya, yang kerabat-kerabatnya. Itu orang sampai setengah mati mau hutang. Ini naudzubillah. Ya. Dan
seringkali ke dalam hal yang maksiat. Bila yang maksiat tentunya tidak berhak mendapatkan zakat. Fisabilillah, orang yang berperang di jalan Allah secara sukarela yang tidak memiliki gaji dari Baitul Mal, maka mereka berhak diberi zakat sama saja baik miskin ataupun kaya. Kalau dia, ini khususnya yang disepakati oleh para ulama, yang disebut fisabilillah adalah terutama mujahidun, ya, orang-orang yang mujahidun fil qatl atau fi kitab, para mujahid dalam peperangan atau fil harb, yang berperang di jalan Allah. Ini khususnya yang berperang di jalan Allah, yang mereka tidak memiliki gaji dari Baitul Mal. Walaupun dia kaya, ketika dia berperang di jalan Allah, ya, maka dia berhak mendapatkan zakat, ya. Sebagian ada yang menganggap fisabilillah ini termasuk orang-orang yang berdakwah di jalan Allah, karena sebagian ulama menganggap mereka pun berjuang mempertahankan agama mereka, ya, berjuang mempertahankan agama. Nah, ini para ulama katakan kalau memang dia tidak diberikan gaji khusus, tidak ada gaji khusus, dia memang waktunya habis untuk berjuang berdakwah di jalan Allah misalnya. Terutama kalau yang hal seperti ini adalah yang tepat mereka yang berada di pedalaman, ya, yang mereka berjuang, dia mempertahankan akidah kaum muslimin, ya, dan mereka tidak mendapatkan gaji apapun, ya, dan mereka juga tidak diberi oleh masyarakat misalnya, karena memang mereka mengajak, ya, di pedalaman yang misalnya kesulitan dan seterusnya, maka mereka dan kriteria fisabilillah ini itu juga bisa sebagian ulama mengatakan bisa diberikan kepada mereka, bisa diberikan kepada mereka. Kemudian Ibnu Sabil, musafir yang terpisah dari negerinya yang memerlukan biaya untuk melanjutkan safarnya ke negerinya bila dia tidak mendapatkan orang yang mau memberinya hutang. Nah, ini Ibnu Sabil ini menjadi rancu zaman sekarang. Kenapa? Sulit kita membedakannya. Ya, gara-gara ada oknum-oknum yang mengaku-ngaku. Ya, apalagi ke masjid karena sudah datang, Pak. Saya kekurangan segala macam. Ya, ini yang sulit. Ya. Tapi sebenarnya mereka memilih hak. Jadi kalau memang kita lihat kejujurannya, maka tidak mengapa diberikan. Kita melihat kejujurannya, secara zahir kita melihat kejujurannya. Adapun kalau kemudian dia menipu, urusannya kembali kepada Allah. Urusannya kembali kepada Allah. Tapi setidaknya kita secara zahir kita periksa dulu, karena kita misalnya kita sebagai petugas zakat atau anggaplah kita petugas zakat sementara, ketika kita akan memberikan, kalau dia memang ternyata secara zahir kita lihat jujur, karena kita amanah, kita harus lihat dia jujur atau tidak, atau sekedar orang yang memang sering keliling, ya kan, sering keliling, waktu kita saya pokos gitu kan. Nah, itu dilihat. Kalau memang ternyata dia jujur, maka dia berhak mendapatkan bagian dari zakat, ya, bagian dari zakat, ya. Adapun kalau dia berdusta dengan penampilan yang meyakinkan, kita akhirnya ternyata tertipu, ya, maka urusannya kembali kepada Allah. Dosanya dosa dia, tapi kita sudah melakukan apa yang disyariatkan. Batasan orang-orang yang tidak boleh menerima zakat. Kriteria orang yang membayar zakat tidak boleh diberikan kepada mereka. Ya. Yang pertama adalah al-aghniya wal aqwiya. Al-aghniya wal aqwiya, yaitu orang kaya dan orang yang kuat yang mampu bekerja. Ya. Sebagaimana Nabi SAW katakan, la hadza fiha li ghaniyin wa la li qawiyyin muktasib. Tidak ada bagian dalam zakat untuk orang kaya dan tidak pula untuk orang kuat yang mampu berusaha. Ini Nabi SAW katakan ketika ada pemuda yang meminta kepada beliau bagian zakat, padahal dia masih kuat, ya. Maka orang seperti ini yang kuat mampu bekerja, ya, mereka dan yang mampu berusaha, tapi dia tidak berusaha, yang mampu berusaha namun tidak berusaha. Jadi orang kuat yang istilahnya pakedulan. Jadi dia memang kedul, betul-betul kedul, ya. Dia termasuk yang tidak diberikan.
Namun untuk amil zakat atau gharim, orang yang memiliki utang, dia berhak diberi zakat sekalipun mereka kaya, ya. Orang yang dia secara zahir kaya, namun ternyata dia berhutang, terutama untuk hutang ini untuk kebutuhan yang tadi mendamaikan kaum muslimin, ya. Dia butuh bantuan, maka dia walaupun kaya diberikan. Demikian juga orang yang kuat mampu berusaha juga bisa diberi zakat, ya. Bila dia konsentrasi menuntut ilmu syar'i, sedangkan dia tidak memiliki harta, karena menuntut ilmu adalah jihad di jalan Allah. Nah, ini artinya bisa jadi dia pemuda, dia kuat sebenarnya, cuman waktunya memang habis untuk belajar agama, ya. Belajar agama karena dia misalnya dipersiapkan untuk menjadi kader-kader dai, ya, kader-kader ustadz yang akan disebar di umat. Sehingga ketika dia belajar, dia tidak sempat, ya, untuk mencari rezeki atau ada tapi seadanya aja, benar-benar seadanya, ya. Maka sebagian ulama menganggap orang seperti ini bisa diberi zakat karena menuntut ilmu adalah bagian dari jihad di jalan Allah, ya. Sebagian ulama menganggap mereka termasuk bisa. Ini sebenarnya salah satu peluang yang banyak tidak dimanfaatkan kaum muslimin, ya. Banyak tidak dimanfaatkan kaum muslimin. Memang pengkaderan dai ustadz ini memang tidak terlalu banyak, ya, dan sebenarnya sangat kurang di masyarakat kita. Dai atau ustadz itu butuh jauh banyak dibandingkan yang ada, ya, saat ini, ya. Terutama yang mohon maaf, yang bukan ceritanya cuma ngasih ceramah tausiah, bukan untuk hal-hal yang umum saja, yang isinya ya cuman, ya, apalagi cuma menghibur atau pergi ketawa, tapi yang memang mengajarkan ilmu dengan dasar ilmu yang benar, gitu kan, ilmu yang kuat. Maka ini memang butuh mereka waktu untuk menempa itu semua, ya. Mohon maaf, memang kita lihat banyak dari yang mereka, mohon maaf, ya, yang misalnya penceramah karbitan itu lebih banyak, ya, mempelajari beberapa saja, yang penting ayat-ayat yang mungkin dihafal. Kemudian yang menjadi perhatian itu cara penyampaian, ya, cara penyampaian. Bagaimana retorika yang baik, ya. Itu yang lebih utamanya terkadang, yang seringkali jadi perhatian utamanya. Bagaimana bisa membuat hati terenyuh, gitu kan. Kemudian ketawa atau dianggap, mohon maaf, ceramahnya menyejukkan, ya. Pokoknya yang dibuat enak saja. Lebih ke bagaimana cara penyampaian. Namun ilmu kurang, sehingga akhirnya memang orang-orang seperti ini tidak butuh banyak waktu untuk menjadi ustaz. Namun bagi mereka yang mempersiapkan dengan baik itu butuh waktu dan butuh belajar dan memang menghabiskan waktu. Artinya dia harus banyak yang dia hafal, banyak yang dia baca, ya. Orang-orang seperti ini maka penuntut ilmu seperti ini, ya, maka dia termasuk orang yang diberikan zakat, ya. Adapun jika orang yang mampu bekerja itu beribadah dan meninggalkan pekerjaan agar menyibukkan diri dengan ibadah-ibadah sunnah, maka tidak diberi zakat karena manfaat ibadah terbatas pada pelakunya, berbeda halnya dengan ilmu, ya. Ini perhatikan, ada orang yang misalnya dia mampu bekerja, ya, beribadah, tapi saya sibuk ngapain, zikir di masjid, ya. Ini orang masih muda tapi zikir terus di masjid. Ini orang bisa dikasih zakat enggak? Enggak. Kenapa? Zikir memang sunnah, tapi juga tidak sunnah sepanjang hari. Tidak sunnah sepanjang hari. Terus yang berikutnya juga ibadahnya itu terbatas pada dirinya sendiri, manfaatnya terbatas pada dirinya sendiri. Disebutnya ghair muta'addi. Adapun seorang dai, orang yang menuntut ilmu misalnya belajar, itu manfaatnya untuk orang lain. Sehingga di situ juga kalau kita membahas mengenai keutamaan ilmu dan menuntut ilmu, itu disebutkan di antara keutamaan ilmu itu, ya, bila seseorang berusaha mendapatkannya, lalu dia berusaha memberikan manfaat tersebut kepada orang lain,
maka itu afdoliyahnya jauh lebih besar dibandingkan ibadah-ibadah sunnah. Ya. Karena ibadah sunnah itu terbatas pada dirinya sendiri, manfaatnya dia sholat malam penuh sepanjang malam. Ya, itu manfaatnya untuk dirinya sendiri. Tapi dibandingkan misalnya dia sholat malam mungkin tidak sepenuh malam atau tidak sepertiga malam full, mungkin hanya seperberapanya. Tapi sisanya dia gunakan untuk belajar, ya, untuk mengkaji ilmu agar nanti bisa disampaikan. Maka itu bahkan dari sisi pahala lebih besar karena manfaatnya untuk orang lain, ya, manfaatnya disebutnya muta'addi, memberikan manfaat. Nah, orang seperti ini diberikan, namun orang yang tadi untuk dirinya sendiri maka tidak diberikan, ya, tidak diberikan. Ya, kadang mohon maaf ya, ada sebagian orang yang seperti ini, ya, dia di masjid terus, ya, tidak berusaha dan juga tidak belajar di masjid, tidak belajar juga, hanya cuma ngumpul-ngumpul saja, ya. Katanya kadang mohon maaf terkadang disebutnya berdakwah, namun ternyata berdakwah juga tidak didasari oleh ilmu, ya. Hanya keliling-keliling misalnya ke masjid. Maka orang seperti ini bukan yang termasuk diberikan zakat, ya. Bukan diberikan zakat. Kemudian, ya, yang tidak diberikan juga adalah orang tua, anak-anak, dan istri yang mana nafkah mereka merupakan kewajibannya. Ya, maka tidak boleh memberikan zakat kepada orang yang wajib atas orang muslim untuk menafkahi mereka, seperti bapak, ibu, kakek, nenek, dan anak-anak dan cucu. Karena tindakannya membayar zakat kepada mereka itu membuat mereka tidak memerlukan nafkah yang diwajibkan kepadanya, ya. Sehingga di sini manfaat zakat kembali kepada pembayarnya, seolah-olah dia memberikan kepada dirinya sendiri. Maksudnya begini, bapak, ibu, kakek, nenek, anak-anak, dan cucu ini termasuk orang yang wajib diberikan nafkah, ya. Sehingga ketika mereka kekurangan, ya, kita tidak bisa memberikan zakat kepada mereka. Seorang ayah memberikan misalnya zakat, atau seorang anak, ya, saya mau kasih zakat buat siapa? Ibu saya kesusahan, ya. Artinya orang tuanya luar biasa, anaknya kaya, orang tuanya miskin. Dan potret seperti itu saya kira mungkin bapak ibu pernah temui, ya. Kami pun pernah temui, ya, cerita teman kantor kami, ada yang dia kaya raya tapi ibunya, ya, pak ayah ibunya itu kesulitan dari sisi rumah dan juga dari kehidupan sehari-hari. Maka ini bisakah seperti itu? Ya, tidak bisa. Ini artinya tidak ada yang tidak beres dengan agama anaknya, ya. Kalau orang tuanya dibiarkan seperti itu, dan tidak boleh diberikan zakat. Yang harus diberikan apa? Ya dinafkahi. Kalau dia kekurangan harus dinafkahi, kewajibannya. Sebagian ulama ada yang mengatakan bagaimana mengenai kita memberikan zakat kepada kerabat kita, itu ketentuannya seperti apa? Sebagian ulama memahami kalau kita ada hubungan nafkah tadi. Hubungan nafkah ini antara lain, sebagian ulama memahami kalau kita memiliki hubungan waris dengan dia. Jadi kalau kita memiliki hubungan waris dengan dia, kalau dia kekurangan, itu termasuk yang wajib kita bantu. Walaupun ketika kita bantu, akhirnya kita sudah tidak mencapai nisab. Misal uang kita, kalau kita tidak bantu, itu mencapai nisab, dapat zakat untuk memberikan zakat. Tapi karena kita bantu dia untuk nafkahi, akhirnya uang kita berkurang sehingga tidak mencapai nisab, ya, untuk dikeluarkan zakat. Maka tidak mengapa, tidak masalah, karena nafkah ini merupakan kewajiban juga yang didahulukan sebelum zakat. Karena zakat ini kan dari uang kelebihan, ya. Sedangkan nafkah ini merupakan kewajiban utama, ya. Jadi kita perhatikan. Nah, ini jadi pertanyaan, misalnya adik saya, ya, sudah berkeluarga masing-masing kami, itu kekurangan, boleh nggak saya kasih zakat? Dilihat, Anda memiliki hubungan warisnya dengan dia, ya. Anda punya
Misalnya Anda punya orang tua sudah nggak ada, kemudian Anda memiliki anak laki-laki atau perempuan juga nggak ada, ya, kemungkinan besar berarti punya kakek nggak punya. Berarti dia memiliki hubungan waris dengan adiknya. Maka kalau kesulitan dibantu adiknya, termasuk yang wajib dibantu. Tapi kalau tidak memiliki hubungan waris, adik saya kekurangan, dia sudah berkeluarga, ya. Anda punya anak, punya perempuan atau laki? Perempuan ada, laki-laki ada. Ya sudah, itu sudah terputus berarti dengan hubungan warisnya, ya. Karena akan habis di anaknya, apalagi kalau anak-anak laki semua, ya. Sudah habis di keluarganya, nggak akan kena ke adiknya. Maka dia boleh diberikan zakat. Ya boleh diberikan zakat. Difahami Bapak Ibu? Ini sering jadi pertanyaan, dan ini sebenarnya di sisi lain ini zakat yang utama. Kalau Anda memberikan zakat, ya ibu-ibu, kalau ibu-ibu memberikan zakat, terus ada keluarga yang membutuhkan, maka yang lebih utama adalah keluarga dulu yang diberikan. Selama tadi ketentuannya, ibu tidak memiliki hubungan nafkah dengan dia, tidak memiliki hubungan waris, maka dia yang lebih utama untuk diberikan. Kenapa? Karena akan mendapatkan dua pahala. Kita mendapatkan pahala zakat dan juga kita mendapatkan pahala menyambung silaturahmi. Dan itu dilakukan oleh sejumlah sahabat dan sahabiah, ya, sahabat wanita itu atau para kaum muslimah yang hidup di zaman Nabi SAW, mereka memberikan zakatnya kepada kerabat. Juga yang tidak boleh diberikan orang kafir selain mu'allaf, orang kafir yang kita tidak harapkan keislamannya. Artinya ini orang sulit, membenci kita terus, kita juga mau, dia tidak pernah memberikan pembelaan. Misalnya kita di negara kafir, ya, ini orang nggak pernah memberikan pembelaan, memusuhi terus. Atau misalnya dia baru masuk Islam, ya. Mohon maaf, ini yang artinya terutama orang kafir yang memang dia sama sekali tidak ada harapan. Kita lihat sulit untuk memberikan pembelaan, maka tidak perlu, mereka tidak dikasih. Karena Nabi SAW mengatakan tukhad min agniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Namanya zakat itu diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir mereka. Maksudnya orang-orang kaya dari kaum muslimin dan orang-orang miskin dari kaum muslimin, bukan selain kaum muslimin. Karena itu di antara tujuan zakat adalah mencukupi kebutuhan orang-orang kafir dari kalangan muslimin. Nah, kalau di masyarakat kita di Indonesia, khususnya di Bandung, orang kafir ini bukan termasuk yang dibujuk, ya. Artinya kita di sini kuat. Ya, mereka bukan tokoh-tokoh yang kemudian kita butuh perlindungan mereka. Umumnya saya bilang khususnya kayak di Bandung, ya. Di sini kan kita mayoritas. Maka kita jadi orang-orang kafir di sini jelas bukan yang termasuk mendapatkan zakat. Nah, ini perlu kita perhatikan, ya. Beda sama kurban. Kalau kurban setelah kaum muslimin terpenuhi, mereka boleh dikasih, ya, mereka boleh dikasih. Tapi kalau zakat tidak, ya. Dan ini juga sebagai mengokohkan kasih sayang antara kaum muslimin, ya. Kemudian juga keluarga Nabi SAW, tidak halal bagi keluarga Nabi sebagai penghargaan kepada kemuliaan mereka. Zakat itu inna la tahillu li ali Muhammad innama hiya awsaqun nas. Zakat itu tidak halal bagi keluarga Muhammad, ya hanyalah kotoran-kotoran manusia. Mereka adalah Bani Hashim dan Bani Muthalib. Ada yang mengatakan Bani Hashim saja, ya, keturunan Bani Hashim. Maka sah membayar zakat kepada Bani Al-Muthalib karena mereka bukan keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kalau ada orang yang mengaku keturunan Nabi zaman sekarang, ya mereka nggak berhak dikasih zakat. Ya. Dan juga kan seringkali dipertanyakan, benar keturunan Nabi, gitu kan? Kemudian yang berikutnya mawali, keluarga Nabi SAW. Mawali ini maksudnya mantan budak. Ini tentunya sulit kalau kita sekarang, ya.
Kita tidak tahu ini khususnya pada zaman Nabi SAW. Kemudian harta sahaya tidak boleh dibayarkan kepada budak, karena harta budak ini adalah milik tuannya. Kalau dia diberi zakat, maka hartanya itu pindah ke tuannya. Beda kalau misalnya tadi budaknya ini memang dalam proses pembebasan, maka boleh diberikan zakat. Tapi kalau bukan dalam proses pembebasan, maka tidak diberikan zakat. Saya tadi budak mengatakan yang boleh diberi zakat untuk melunasi cicilan hutang untuk memerdekakan dirinya, itu boleh kalau budaknya memang membebaskan diri. Juga dikecualikan kalau budaknya ini ambil zakat, maka dia diberikan. Barang siapa memberikan zakat pada 6 kelompok ini sementara dia tahu bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada mereka, maka dia berdosa. Nah, bagaimana dengan ini, Pak? Misalnya, mohon maaf, punten ini dari atasan nih, mungkin ada harta zakat, kadang mohon maaf suka ada yang masuk ke masjid-masjid kan, Pak. Dari atasan ada yang mungkin ada zakat. Atasannya siapa? Mohon maaf, berseragam, gitu kan? Berseragam, kuat bukan kuat lagi, jaguar ringkas, gitu kan? Ini kadang suka masuk ke masjid-masjid, Pak, ya. Terus gimana? Jangan dikasih. Kalau mau dikasih ya kasih aja dari uang sedekah kalau maksa, ya. Ini penyakit, ya, bukan. Saya tidak tahu di sini, tapi kadang di masjid-masjid suka masuk, ya, permintaan dari beberapa aparat atau instansi. Kelurahan biasanya. Kelurahan selalu. Gitu. Udah dapat gaji, ambilin juga bukan, kan sehari-hari bukan ngurusin zakat, terus sehari-hari ngurusin KTP, gitu misalnya, kadang seperti itu, meminta segala macam, nggak usah. Kalau pendataan silahkan, mau buat mendata silahkan, ya. Tapi mereka tidak berhak mendapatkan zakat. Orang udah dapat gaji juga, kuat juga, gitu kan. Kecuali kalau memang ternyata mohon maaf. Ini mohon maaf, ini Pak Lurahnya mendapat bantuan BLT soalnya. Nah, kalau Pak Lurahnya orang yang dapat bantuan langsung pemerintah, nggak mungkin juga, ya, nggak ada yang kayak gitu. Maka dia diberikan. Tapi kalau tidak seperti itu ya nggak usah. Kalau maksa dikasih saja sedekah, Pak, dari uang sedekah. Ya. Buat meser bakso gitu. Orang bakso mangga. Tapi kalau dari zakat jangan. Ya, ini amanah kita, ya, khususnya di masjid. Ini penyakit, ya, penyakit. Saya heran kenapa ini jadi itu, ya. Beda sama tadi kurban. Kalau kurban mereka minta ya nggak apa-apa. Kalau kurban meleluasa kita ngasihnya, Pak, ya. Kalau kurban sebagai hadiah itu boleh. Kalau zakat ketat, ditentukan secara khusus, jadi nggak bisa sembarangan, ya. Kemudian, apakah ketika membagikan zakat disyaratkan mencakup semua 8 golongan di atas? Tidak disyaratkan. Bahkan sah memberikan zakat kepada sebagian dari mereka saja. Ini menurut sebagian pendapat ulama. Memang ada beda pendapat. Ada yang mengatakan harus 8, ada yang mengatakan tidak harus 8 itu. Ya. Misalnya di lingkungan kita, ketika kita menyampaikan zakat, ternyata yang umum adalah fakir miskin yang memang umum dan sangat membutuhkan, maka diberikan kepada mereka saja. Kalau memang kita menemukan seperti itu, ya. Ya, artinya ini terkadang juga mohon maaf, ya, banyak lembaga zakat itu kenapa menjadi berlomba-lomba, ya, berpromo kampanye sampai besar lembaga-lembaga zakat itu, sampai buat sekolah elit bahkan, gitu kan. Karena apa? Ada cuan di sana. Dengan cara apa? Jadi seluruh zakat itu dikumpulkan. Misalnya anggaplah dapat 300 miliar. Ini caranya mereka menganggap bahwa kami ini kan 1/8 diambilin, ya. Langsung dibagi dari sini.
Jadi omset semakin besar, kalau kita dapat 400 miliar, nambah lagi persentase dari 1/8. Seperti itu. Ya. Makanya semangat terus, karena semakin banyak customer, semakin banyak yang bisa diambil Muzaki. Itu sama dengan semakin banyak customer, jadi semakin banyak penghasilan kita, karena persentasenya semakin tinggi kan, gitu Pak. Padahal menurut umumnya ulama, amilul zakat itu tidak, pertama pembagiannya nggak harus pertama. Amil zakat itu dia diberikan gaji sesuai dengan kadar yang layak bagi orang yang bekerja seperti dia. Misalnya dia bekerja sehari 8 jam. Nah, orang umumnya dengan pekerjaan kantoran seperti dia di masyarakat, biasanya di Bandung atau di Jakarta, itu berapa dapatnya biasanya? Sesuai dengan jatah pekerjaan, baru dia dapat mengambil dari zakat tersebut. Jadi bukan 1/8. Ini yang dijelaskan apa umumnya ulama. Nah, ini seringkali kadang kan tidak transparan juga, kita tidak tahu persis bagaimana itu pengelolaan. Ya, ada kan macamnya, kadang mohon maaf ya, bukannya menuduh, cuman seringkali kita lihat seperti itu ya. Ada yang pakai nama embel-embel yatim, gitu kan? Misalnya bubuk yatim, gitu kan? Maka zakat bubuk yatim misalnya, gitu kan? Supaya kita ini yatim nih. Padahal udah masuk ke dalamnya bukan untuk yatim, tapi buat apa? Ya buat yatim pekerjaannya, karena bapaknya sudah meninggal ya, dia sudah 50 tahun, 40 tahun, bapaknya sudah meninggal ya. Dia anggap yatim dirinya gitu. Ini buat yatim dewasa gitu. Nah, ini yang kadang masalah. Jadi mereka bukan 1/8. Jadi semakin omset tinggi, semakin besar persentasenya, bukan. Tapi dengan kadar yang layak yang disebutkan para ahli ilmu. Kadar yang layak orang bekerja seperti itu dapat berapa? Terakhir kita akan bahas memindahkan zakat dari negeri asalnya ke negeri lain. Boleh memindahkan zakat dari daerah asalnya ke daerah lain, dekat atau jauh, untuk kemaslahatan. Misalnya keadaan di negara yang jauh tersebut lebih miskin, atau pemberi zakat memiliki kerabat miskin di negeri lain atau daerah lain yang jauh. Itu boleh. Ya, misalnya kita mau memberikan zakat harta, saudara kita, misalnya sepupu kita atau tadi adik kita dan tidak memiliki hubungan nafkah. Dia ada di Kalimantan dan dia kesulitan. Apakah boleh saya pindahkan ke sana? Boleh saja. Atau dia misalnya ya ada di negeri yang jauh di luar Indonesia dan dia kesulitan. Boleh enggak? Boleh saja. Membolehkan, diperbolehkan ya. Tapi kalau bicara yang utama, nah ini mungkin bisa jadi catatan. Kalau zakat harta itu dikeluarkan menurut mayoritas ulama, yang afdol dikeluarkan di mana dia mencari nafkah. Kalau dia mencari nafkah di Jakarta, maka yang afdol dia keluarkan di Jakarta. Kalau dia mencari nafkah misalnya dengan bertani, ya, dia di kota, cuma dia punya perkebunan, punya apa, misalnya di Tasik, maka dia keluarkan di Tasik, ya, dan seterusnya. Ya, misalnya saya juga jelaskan ini antara lain waktu itu ke para jamaah yang ada di Papua. Ya, kami waktu itu kan sering ke Papua, ke semacam kilang gas di sana. Itu rata-rata umumnya orang Jakarta, orang Bandung, mereka engineer. Orang pintar memang, gajinya besar juga, sampai ratusan juta. Ya. Saya bilang bapak-bapak, kalau memberikan zakat, kalau bicara yang afdal menurut jumhur, bapak keluarkan di sini, di Papua. Ya. Walaupun mungkin tidak seluruhnya, sebagian mungkin bapak beri untuk kerabat bapak segala macam. Tapi jangan sampai yang di Papua ini dilupakan, karena bapak mengais rezeki di sini, bapak ngambil dari sumber daya di sini. Yang disebutkan jumhur mayoritas ulama, dan itu saya kira tepat, menunjukkan keadilan Islam. Ya, jangan sampai kita eksplorasi harta sumber daya suatu daerah, tapi duitnya kita bawa semua ke Jakarta, ke Bandung, mereka tetap miskin. Nah, ini kan tidak adil. Mereka juga berhak mendapatkan manfaat lain lewat apa? Lewat zakat. Nah, ini makanya keadilan Islam. Kalau perkara dia mungkin saya sisa setengahnya saya mau kasih buat keluarga saya yang kesulitan, nggak masalah. Tapi jangan sampai dilupakan di tempat
ini kita. Itu yang menurut para jumhur ulama. Jadi yang afdol di tempat kita mengais rezeki. Ya. Jadi kalau jualan di Antapani ya zakatnya ke Antapani, gitu kan. Jualan berkas zakat ke Antapani. Ya. Nah, tapi kalau zakat fitrah itu yang afdol disalurkan di tempat kita berada di malam takbiran, itu paling gampang. Di malam takbiran, di malam wajibnya zakat fitrah. Zakat fitri. Bapak ada di mana? Saya di kampung nih, saya udah mudik. Berarti saya keluarin zakat fitrah, saya perlu transfer nggak ya ke masjid di rumah saya? Enggak. Bapak di sana saja di kampung, Pak. Ketika Bapak mudik, ketika malam takbiran. Tapi ternyata saya ada pulangnya baru hari kedua ke kampung. Berarti hari pertama Bapak di mana? Di sini, di Bandung. Bapak keluarin di mana? Di Bandung. Itu yang afdol, bukan harus. Kalau boleh ke kampung boleh saja, cuman kalau afdol ya di tempat dia berada di malam takbiran. Seperti itu Pak ya. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga memberikan manfaat. Apabila ada diskusi atau pertanyaan kami persilakan. Ya, kalau pengurus masjid beserta rapor itu masuk di 8 asal itu masuk ke apa itu? Tidak masuk dalam, kecuali memang mohon maaf masuk kategori tadi. Kategori tadi jelas, artinya kategori tadi itu tidak melihat profesi. Kalau dia pengurus masjid atau marbot, tapi dia masuk dalam golongan misalnya fakir dan miskin. Walaupun mohon maaf ketua DKM dia fakir dan miskin, maka dia diberikan. Tapi kalau zakatnya nyampe ke masjid ya harus benar-benar amanah ya, jangan seenaknya. Jadi tidak melihat profesi. Kalau memang misalnya ternyata di masjid ada pengurusnya yang masuk kategori seperti itu, maka dia diberikan zakat. Termasuk marbot. Kalau misalnya dia termasuk fakir atau miskin, ya, maka dia diberikan. Tapi kalau tidak ya jangan. Dan dia bukan amilin. Ya, yang tadi kita perlu pahami, umumnya petugas zakat temporer ketika Ramadan di masjid-masjid itu bukan amilin seperti itu. Allahu a'lam. Silakan apabila ada pertanyaan lagi. Kalau untuk marbot boleh nggak digaji dari uang zakat? Digaji dari mana? Nggak boleh, karena zakat mah kan diberikan langsung. Itu mah peruntukannya ininya sumbernya beda ya, dari dana untuk ini masjid saja, bukan dari zakat. Karena zakat itu ketika kita sudah terkumpul itu harus segera dibagikan. Memang sebagian ulama mengatakan kalau ada maslahat boleh untuk kemudian diberikan secara bertahap. Tapi kalau mereka ini gaji profesi, kalau zakat kan bukan untuk, kalau itu dia ya, kalau zakat itu diberikan memang tidak ada hubungan profesi, kita ngasih dia sebagai bantuan ya. Kalau dijadikan itu sebagai gaji ya itu tidak tepat ya. Allahu a'lam ya, Allahu a'lam. Kami lihat tidak tepat, itu harusnya peruntukannya dari atau sumbernya dari yang lain. Allahu a'lam. Silakan. Ini kedua itu maksudnya. Ya. Kalau kata zakat itu selalu disampaikan dengan sholat. Kalau dalam al-Baqarah sholat itu kan pasal sholat tunaikan zakat berkurang pada Allah bersuka pada. Apa Pak? Kalau dalam al-Baqarah 43 itu kan pasal sholat tunaikan zakat bersuka orang yang ya. Ruku lah. Disandingkan dengan zakat itu disandingkan dengan sholat ya. Kalau seorang kalau dalam kadang-kadang mengatakan edukasinya itu bahwa di yang merah itu nanti amalannya akan bisa pertama adalah sholatnya. Apabila sholatnya terus maka ya amalan-amalan yang lain itu seolah tidak diberikan itu dari sholat, zakat, puasa dan sebagainya. Dan kalau kita baca di surat yang ke-23 itu
maksud Bapak pokoknya bagaimana maksudnya? Tapi mungkin saya tangkap begini, baik. Sholat itu yang pertama dihisab, dan sholat itu akan menjadi penentu amal lain setelah tauhid. Dalam sebuah riwayat disebutkan, idza qubilat minhu, bila sholatnya diterima, qubila sairu a'mali, maka akan diterima amal-amal yang lain, termasuk zakatnya. Tapi kalau sholatnya tidak diterima, maka amal lain tidak dilihat. Jadi kalau seseorang rajin berzakat, rajin sedekah, juga dia umroh, dia berhaji, ya, tapi sholatnya kata orang Sunda belang betul, mungkin sholat Jumat aja, atau sehari itu ya sesempatnya aja. Kalau ada meeting pagi nggak sholat subuh, ya, paling zuhur di kantor, asar, ya, maghrib karena pulang ya nggak sempat, isya karena ada masih ada pertemuan di kafe juga nggak sempat, ya, maka ini dia terancam amalan lain tidak dilihat, ya, terutama kalau yang meninggalkan secara penuh, ya. Itu di situ memang sholat ini menjadi semacam kita bisa melihat umududdin, tiang agama, sebagaimana sebuah bangunan yang indah dihiasi dengan lantainya granit, ya, kacanya dari kristal, juga banyak hiasan dalamnya. Kita ditawari dengan harga yang murah, nih Pak, saya lagi diskon besar, rumah saya jual nih, gitu kan. Hanya saja tiang-tiangnya, mohon maaf, nih besinya besi banci, dan ini mohon maaf sudah kayaknya sudah tiangnya udah mau beli nggak Pak? Misalnya kita nggak lihat harga tanahnya, atau memang disewakan, mau sewa nggak Pak? Nggak mau Pak. Kenapa? Karena kita masuk betapapun indahnya di dalam, tapi kalau tiangnya mau roboh, ya siapa yang mau cari celaka? Nah, sama seperti itu. Sholat itu ketika dia hancur, maka kan dilihat yang lain. Kayak rumah tadi, kalau tiangnya sudah mau hancur, mau lantainya granit, mau dikasih hiasannya banyak hiasan ini dan itu, akan dilihat kan Pak. Nah seperti itu Pak, ya. Jadi hubungannya memang sholat itu kita di situ bisa memahami bahwa sholat itu benar-benar umududdin, tiangnya agama. Ketika itu hancur, maka yang lain tidak dilihat. Seperti itu Pak. Allahu a'lam. Terus juga dalam surat Al-Qur'an ayat 14 itu bahwa aku adalah Tuhan, aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sholatlah, laksanakan, maka sembahlah aku dan sholatlah padaku sebagai pengingat padaku. Itu ya Pak saja beberapa itu. Maksudnya? Itu kan kalau jadi sholat itu kan yang agama, maka di dalam surat Toha ayat 14 itu kan disebutkan di situ bahwa aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, sembahlah aku, laksanakan sholat sebagai pengingat padaku, gitu. Iya. Ya, jadi namanya itu, jadi sholat itu adalah merupakan yang utama daripada Iya. yang lain. Ya. Betul, sholat itu utama. Baik, ada lagi yang mungkin yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Misalkan ada uang 100 juta Ustaz. Kalau prioritas utama itu zakat infak sedekah atau untuk umroh Pak Ustaz? Karena banyak sekarang ini ya itu kan umroh kan menghapus dosa gitu ya. Iya. Kemudian sholat di Masjidil Haram itu ganjarannya kan 100.000 kali. Jadi dampaknya itu ibadah instan gitu ya, tapi keuntungannya besar sekali gitu kan. Bagaimana dengan dibandingkan dengan tadi ibadah sosial, zakat infak sedekah, dimana itu kan ibadah itu ibadah saudara itu bukan asal jariah. Sama sekali tidak ada yang bertentangan dalam hal itu. Sama sekali tidak ada yang bertentangan. Dalam arti apa? Kerjakan semuanya. Kerjakan. Karena ketika kita umroh, ketika haji itu kita termasuk fisabilillah. Kita menyumbang fisabilillah itu bukan untuk orang lain saja, untuk diri kita sendiri. Kita melaksanakan ibadah kita untuk haji, kita harus mengumpulkan uang. Itu sebenarnya kita infak tentang di jalan Allah. Jadi infak fisabilillah ini bukan terbatas buat untuk orang lain, buat diri kita juga. Bagaimana juga ketika kita umroh.
Kalau umrohnya benar, memberikan tadi bantuan, zakat, apalagi zakat wajib hukumnya, sedekah, itu pasti dikerjakan. Itu pasti dikerjakan. Dan kenapa kemudian bersuuzon? Kalau saya umroh berarti saya nggak akan ada uang nih buat ngasih ke orang lain. Loh, kenapa suuzon bahwa uang kita habis? Sedangkan Nabi SAW mengatakan, tabi'u bainal haji wal umroh. Ikutilah setelah berhaji itu berumroh, artinya berkesinambungan. Fa innahuma yanfiyanil faqra wa dzunub, karena keduanya menghilangkan kefakiran dan dosa-dosa. Menghilangkan kefakiran dan dosa-dosa. Kama yanfil kir, sebagaimana kir ini semacam alat pemanas sepedi, tukang pandai besi. Yanfi al-khabatha aw yanfi khabath al-hadid wa dhahab wal fiddah. Sebagaimana api, ya, perapian membakar karat pada, ya, besi, emas dan perak. Besi, emas dan perak yang berkarat kalau sudah sampai di perapian menjadi merah, hilang karatnya, betul nggak Pak? Nabi SAW mengibaratkan itu bagi orang yang berhaji dan umroh, dia akan dihilangkan apa? Kefakiran dan juga akan dihilangkan apa? Dosa. Kalau haji atau umrohnya diterima. Sehingga kalau dia niatnya benar, umrohnya bukan sekedar untuk status, bukan sekedar untuk, ya, pamer-pamer foto di sana, ya. Memang niatnya karena Allah, maka dia akan memiliki kecukupan harta yang juga dia bisa berikan manfaatnya untuk orang-orang di sekitarnya. Dia bisa memberikan sedekah, dia bisa memberikan zakat. Jadi sama sekali tidak ada pertentangan. Speaker yang sebelah sana. Speaker. Speaker yang itu tuh, speakernya. Speaker yang sebelah sana. Yang di luar. Ya, itu suka gitu. Jadi intinya seperti itu Pak, ya. Intinya sama sekali tidak ada pertentangan, ya. Ini mohon maaf, bahkan kadang sampai ada tahapan orang mengatakan, misalnya ada mungkin bapak-bapak pernah dengar kisah di WhatsApp atau baca dulu mengenai orang yang dia mau berhaji tapi kemudian dia berikan kepada tetangganya, ya, kemudian akhirnya dia menjadi haji yang diterima, sedangkan jemaah haji semuanya nggak diterima. Itu disebutkan di kisahnya itu kepada seorang tabi'in. Ini sebenarnya kisah dusta, tidak ada dasarnya, ya. Haji merupakan kewajiban, memberi pun kewajiban, ya. Dan memang ada upaya-upaya seperti ini. Saya pernah dengar dari salah satu ustadz senior, ya, dulu juga ada upaya seperti itu, ya. Jangan haji terus, jangan kemudian umrah, tapi lebih baik, ya, orang miskin. Kalau haji atau umrohnya benar, itu orang miskin pasti dikasih, bukan untuk ria dan untuk sum'ah, ya. Jadi ada upaya seperti itu, antara lain dilancarkan kalau menurut ustadz senior dari orang-orang Syiah, karena mereka tidak menghendaki kaum muslimin sering-sering ke tanah haram, dan mereka emang lebih cenderung ke Karbala, ya. Kami juga ada jemaah lain, ibu-ibu dia heran, ya, ngajak menantunya untuk umroh itu nggak mau, pinginnya kemana? Ke Karbala. Dan memang ada Karbala itu di Irak Pak, makamnya Husain. Husain ini didewakan oleh orang-orang Syiah, dijadikan Tuhan. Makanya bahkan mereka di Mekah, jemaah haji Iran itu, ya Husain, bukan labbaik Allahumma labbaik, ya. Dan itu ada, Bapak bisa lihat di YouTube video-video mereka, gitu kan. Itu tuh, nah, di antara upaya mereka itu membuat orang jauh dari tanah suci. Ini kata Ustadz senior saya pernah diskusi, ya, ketika menerima dipertentangkan seolah-olah, ya. Justru padahal kalau haji atau umrohnya benar, sedekah, zakat itu pasti terpenuhi. Itu udah nggak usah bicara lagi. Masalah rezeki, ya, kalau hitung-hitungan manusia, kalau saya haji atau umroh, ini kan ngurangin asal 100 juta, jadi tinggal 60 juta. Itu hitung-hitungan kita. Tapi hitung-hitungan di sisi Allah kan
apa namanya justru menghilangkan kefakiran, ya. Menghilangkan fakiran, ya. Dan justru melipat gandakan harta kita dan buat barokah. Seperti itu, Pak. Allahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga memberikan manfaat dan semoga Allah menjaga kita, menyampaikan kita di bulan yang mulia Ramadan, dan kita semoga nanti di sana di bulan tersebut menuai pahala dengan sebesar-besarnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.